Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita masih di bab pertama, tapi melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang pendapatan per kapita. Nah, di sini ada pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, alat acuan pengukur pendapatan per kapita adalah PDB. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang metode pengukuran pendapatan nasional. Nah, di situ ada salah satunya PDB. PDB itu produk domestik bruto. Nah, di sini ada salah satu rumusnya tentang pendapatan per kapita, yaitu pendapatan PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, di sini ada kegunaan perhitungan pendapatan per kapita. Ada 4 ya. Nah, yang pertama, coba sebutin. Ya, bareng-bareng sama Ibu ya. Ya. 1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat di suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua apa? Ya, data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Lalu yang ketiga, perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Nah, yang keempat, data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Jadi kegunaannya itu ada 4 ya. Tadi kita sudah sebutkan bareng-bareng. Nah, lalu ini ada hubungan antara pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini pembahasan materi bab 1 terakhir kita yaitu tentang pendapatan per kapita. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika pendapatan nasional di sebuah negara naik, tetapi jumlah penduduknya juga tetap naik, maka pendapatan per kapitanya akan turun. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada perbandingan pendapatan per kapita. Nah, menurut Bank Dunia, negara di dunia menjadi 4 kelompok tentang pendapatan per kapita. Nah, yang pertama itu adalah pendapatan rendah. Nah, ini range-nya itu 1045 dolar, kurang dari 1045 dolar. Nah, kemudian kedua itu pendapatan menengah ke bawah. Nah, range-nya itu antara 1046 sampai 4125 dolar. Nah, kemudian yang ketiga itu pendapatan menengah tinggi. Range-nya itu antara 4126 sampai 12.736 dolar. Lalu yang terakhir itu pendapatan tinggi. Nah, range-nya itu dia lebih dari 12.736. Nah, di sini ada judul baru lagi yaitu distribusi pendapatan nasional. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Coba disebutin, ayo bareng-bareng ya sama Ibu. Ya, merupakan suatu pokok bahasan ekonomi makro yang sangat penting karena distribusi berhubungan dengan unsur keadilan, pembangunan, lalu pertumbuhan dan masa dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, di sini ada 3 poin ya. Yang poin pertama itu apa? Pentingnya pendapatan nasional untuk membangun ekonomi. Nah, di sini ada contohnya BLT, bantuan langsung tunai, ada pendidikan juga, ada kesehatan dan lain-lain. Nah, di sini pembagian pendapatan yang adil dan merata. Yang kedua, mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, untuk mengukur ketimpangan menggunakan distribusi pendapatan yaitu menggunakan kurva Lorenz dan koefisien Gini. Nah, yang ketiga itu ada langkah-langkah dalam distribusi pendapatan. Nah, yang pertama itu pembayaran langsung serta penyedia barang dan jasa. Kemudian yang kedua meningkatkan aset kaum miskin. Lalu yang ketiga penerapan pajak penghasilan progresif. Nah, di sini Ibu lampirkan ada kurva Lorenz dan kurva Lorenz dan koefisien Gini sebagai
pengukur ketimpangan distribusi pendapatan di halaman selanjutnya ya. Nah, di sini ada gambar kurva Lorenz. Nah, ini cara membaca kurva Lorenz ya. Semakin jarak garis kurva Lorenz jauh dari garis diagonal yang melintang ini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataan pendapatan di suatu negara. Nah, jika semakin dekat jarak kurva Lorenz ke arah diagonal, maka semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Ini ada contohnya ya. Jadi, ini yang A itu pendapatan relatif merata karena dia mendekati garis diagonal ya. Nah, jika yang B ini, dia pendapatannya tidak merata karena jauh dari garis diagonal. Nah, di sini ada kurva koefisien Gini. Nah, di sini ada cara membacanya ya. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai koefisien Gini mendekati 0. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan tidak merata, nah koefisien Gini mendekati 1. Nah, di sini ada rentan nilai koefisien Gini dan cara mengukurnya ya. Nah, sampai sini pertemuan kita kali ini. Jika kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup. Nah, untuk soal selanjutnya nanti Ibu akan lampirkan di setelah materi kita kali ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.